Halo teman pemilih, selamat pagi, selamat datang kembali di Sembang Pemilu, podcast KPU Kota Tanjung Pinang. Ruang berbagi informasi, inspirasi, dan pengalaman seputar kepemiluan serta demokrasi. Bersama saya, Eviana Tinambunan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema menjaga integritas, merawat demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, tetapi juga membutuhkan orang-orang yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai integritas. Integritas menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat, karena setiap keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu akan memberikan pengaruh terhadap kualitas demokrasi. Episode kali ini adalah episode spesial, karena telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Faisal yang saat ini juga sudah terpilih sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor. Juga beliau sebagai Ketua KPU Kota Tanjung Pinang periode 2023 sampai dengan 2026. Oke, baik, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Bapak, selamat pagi. Terima kasih telah berkenan hadir di ruangan podcast kita pada hari ini dan berkenan untuk bercerita serta berbagi pengalaman bersama teman pemilih. Mungkin bisa disapa teman pemilih dulu, Pak. Ya, baik, selamat pagi Bu Epi, selamat pagi para pendengar podcast KPU Kota Tanjung Pinang yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya untuk balik ke rumah sendiri. Untuk mungkin sedikit kita berbincang-bincang lah terkait tadi untuk menjaga integritas dan merawat demokrasi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin kita langsung saja ya Pak ya. Baik. Walaupun agak sedikit deg-degan ya Pak. Di satu frame yang tidak pernah ya, mungkin ini yang baru ya Pak setelah sekian tahun. Nah, kita mengenal makna integritas. Kalau bercerita tentang integritas ini kan ini kata yang sangat sering kita dengar ya Pak. Ya. Dan dalam perjalanan Bapak pernah memimpin KPU Kota Tanjung Pinang nih Pak. Bagaimana Bapak memaknai integritas itu bukan hanya sebagai nilai, tetapi sebagai sikap yang benar-benar harus dijalankan setiap hari? Iya, jadi begini, ketika kita bicara integritas, itu kan orang hanya berasumsi integritas itu karena harus taat aturan. Tuh. Gitu ya, iya, ada aturan maka Anda harus mengikuti aturan ini. Itulah yang harus patuh. Iya. Itulah integritas katanya gitu. Tapi sebenarnya integritas itu luas maknanya. Nah kebetulan ya ini saya harus feedback ke belakang dulu nih, jadi biar nyambung. Iya. Saya dari tahun 2021, jadi zaman COVID itu, alhamdulillah saya bergabung dalam komunitas penyuluh anti korupsi di bawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kita mengikuti sertifikasi, berdasarkan sertifikasi itulah kami sebagai penyuluh anti korupsi itu bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya integritas. Di KPK sendiri itu ada 9 nilai integritas. 9 nilai integritas, nanti searching saja. Iya. Ada yang dibuat jembatan keledai namanya Jumat Bersepeda Kakak. Itu dari nilai jujur, adil, berani, tanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi secara pribadi saya membuat jalan keledai sendiri. Ya, tidak sama dengan KPK, tapi nilainya intinya sama. Sama ya, Pak. 9 nilai integritas. Kalau saya buat jembatan keledai itu namanya baju dipakai angsa. Baju dipakai angsa. Baju dipakai angsa. Apa itu baju dipakai angsa? Berani, kemudian jujur, disiplin, peduli,
adil, kerja keras, mandiri, tanggung jawab, dan sederhana. Inilah kompleksitas daripada nilai integritas itu sendiri. Jadi bukan bicara integritas bukan bicara hanya jujur saja. Jujur itu merupakan salah satu bagian daripada nilai-nilai integritas yang memang harus tertanam. Kalau dikatakan apakah itu dibentuk? Ya, itu dibentuk sebagai satu karakter kita sejak dini. Bukan karena kita masuk di dunia kerja kita baru berintegritas, tidak. Ya. Tapi nilai integritas itu sendiri sudah harus ditanamkan oleh orang tua di rumah. Nah, orang tua juga harus sudah bisa mengajarkan, memberikan nilai-nilai integritas itu kepada anak. Bagaimana anak itu harus berlaku jujur, disiplin dia, bangun pagi harus sekolah, ya jam berapa dia harus istirahat, jam berapa dia harus belajar, itu disiplin. Ya, jujur dia dalam berinteraksi, misalnya untuk yang kecil sajalah. Jajan misalnya gitu kan, ada kembalian atau tidak? Betul. Misalnya seperti itu, dia memberikan uang kembalian kalau disuruh orang tuanya atau apa. Nilai-nilai seperti itu, tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai anak, misalnya tidak perlu lagi pagi itu dibangunkan oleh orang tuanya. Dia sudah punya alarm sendiri yang harus bangun pagi sendiri, harus beribadah sendiri, mempersiapkan segala sesuatu, itu bertanggung jawab. Benar. Kemudian sederhana, tidak berlebih-lebihan. Ya, harus memahami, apalagi dalam kondisi-kondisi sekarang ini kita harus betul-betul ikat tali mengencangkan tali pinggang gitu kan, untuk bersikap sederhana. Iya, benar, Pak. Ya, jadi nilai-nilai integritas itu memang sudah harus dibangun, dibentuk dari dini. Dan itu insya Allah akan terjaga membersamai kita dimanapun kita berada. Nah, jadi itu Bu Epi. Jadi bicara masalah integritas bukan hanya bicara masalah jujur, tapi banyak, ada 9 tadi yang saya katakan tadi, baju dipakai angsa. Oke, itu ya Pak. Berarti itu tadi Bapak ciptain sendiri ya istilahnya. Tapi dalam ya Pak ya maknanya ya. Jadi karena udah mencakup semua. dalam saya berinteraksi memberikan sebagai narasumber di berbagai kalangan, baik itu di pemerintahan, itu nilai-nilai integritas itulah yang ini, dan itu juga saya tanamkan pada saat saya membersamai kawan-kawan di KPU Kota Tanjung Pinang ini. Bagaimana saya juga mendorong kawan-kawan untuk memiliki disiplin, untuk memiliki tanggung jawab, untuk memiliki kejujuran dalam mengelola, karena ini semuanya bukan punya kita. Kita hanya sebagai penyelenggara, kita sebagai orang yang diberikan kewenangan, ya, yang harus bertanggung jawab apa yang diminta oleh negara. Benar. Kan seperti itu. Jadi semuanya harus dalam koridor tata sesuai dengan SOP-nya, seperti itu. Oke, benar sekali ya Pak. Itu saya secara pribadi sudah merasakan semasa kepemimpinan Bapak. Nah, kalau kita dalam penyelenggaraan pemilu nih Pak, mengapa integritas menjadi nilai yang sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar? Ya, kita sebagai penyelenggara ini di dalam institusi yang independen. Kita tidak boleh ke kiri, kita tidak boleh ke kanan. Ya, kita harus berada di tengah-tengah sebagai penyelenggara. Artinya kita tidak boleh berpihak. Maka nilai integritas itu adalah satu harga harga mati bagi kita sebagai penyelenggara. Jangan main-main. Ya, untuk tidak kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin secara tidak langsung akan mempengaruhi penilaian orang. Meskipun kita mungkin bertemu dengan teman-teman dari partai politik, misalnya seperti itu, atau dari tim pasangan calon, misalnya seperti itu, tapi pandangan persepsi orang terhadap kita sebagai penyelenggara itu sudah negatif. Ya, jadi itu harus kita tanamkan. Makanya ketika saya masuk di KPU, saya memutus mata rantai itu semua. Biarlah saya tidak disenangi oleh sebagian kalangan, tetapi itu semuanya saya lakukan dalam rangka saya menjaga integritas saya sebagai penyelenggara. Ya, bahkan ada salah satu teman, karena saya orangnya hobinya berinteraksi dulu ya. Saya dulu basic saya sebagai lawyer, itu harus banyak berinteraksi di masyarakat. Tetapi ketika saya
masuk di jajaran KPU, saya harus membatasi itu. Saya harus punya benteng. Benar. Ya, bahkan teman saya bilang jabatan di KPU itu memutus silaturahmi. Seperti itu. Karena apa? Karena mereka nggak, karena mereka udah nggak bisa lagi berinteraksi secara langsung dengan saya, seperti itu. Tapi ya alhamdulillah, setelah saya selesai di KPU ini, silaturahmi itu berjalan normal seperti biasa. Nah, seperti itu. Tetapi karena saya juga saat ini sudah terpilih sebagai hakim ad hoc, itu juga tetap harus saya batasi. Betul. Tidak lebih, skopnya akan lebih mengecil lagi. Kecil lagi ya, Pak. Tapi itulah tugas dan tanggung jawab kita dibatasi oleh integritas yang harus kita jaga. Betul Pak, benar. Nah, tadi di awal kemudian Bapak sudah ada menjelaskan juga sih secara pengalaman ya Pak ya. Iya. Nah, kita kembali lagi mungkin supaya untuk memperjelas teman pemilih, bagaimana cara membangun kesadaran bahwa integritas itu bukan hanya kewajiban karena aturan, tetapi merupakan nilai yang melekat dalam diri setiap penyelenggara, Pak. Ya, itu tadi saya katakan bahwa integritas itu kan dimulai dari diri sendiri sejak kapan? Sejak dini. Nah, ketika kita diberikan tanggung jawab sebagai penyelenggara, maka integritas itu menjadi harga mati tadi. Tidak bisa. Aturannya sudah ada. Kode etik penyelenggara pemilu itu menjadi ujung tombak bagaimana kita harus bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, kemudian interaksi kita dengan mitra kerja kita, dengan orang-orang yang memiliki kepentingan dengan KPU itu sendiri. Nah, apalagi tugas-tugas kita juga selalu diawasi oleh Bawaslu. Ya, jadi semuanya sebenarnya sudah cukup baik. Kita sebagai penyelenggara itu ada warning, ada signal dari luar, dari eksternal kita yang harus kita antisipasi dan waspadai. Seperti itu. Oke, kayaknya untuk memaknai integritas dan dalam penyelenggaraan pemilu ini sudah sangat cukup jelas ya Pak disampaikan. Nah, dari pembahasan kita tadi kita memahami bahwa integritas bukan hanya tentang menjalankan aturan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memiliki komitmen, mungkin ya Pak, komitmen, kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan amanah. Nah, dalam konteks penyelenggara pemilu, integritas menjadi nilai utama karena setiap tindakan yang kita lakukan akan berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Jadi integritas bukan hanya sesuatu yang terlihat dalam keputusan besar, tetapi juga tercermin dari sikap dan perilaku kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Tentunya seperti itu ya Pak ya. Nah, ini bercerita tentang perjalanan dan pengalaman pada saat Bapak memimpin KPU Kota Tanjung Pinang, Pak. Menurut Bapak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang integritas, boleh diceritakan sedikit nggak Pak, bagaimana perjalanan Bapak sehingga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua KPU Kota Tanjung Pinang pada kala itu? Ya, ini durasinya ya, Pak, ya? Durasinya harus ditambah nih kalau ya bicara pengalaman karena panjang ini kalau ini. Tapi intinya begini Bu Epi. Alhamdulillah di 2023 itu saya mengikuti seleksi komisioner KPU. Meskipun saya belum rezeki saya di KPU provinsi pada saat itu, saya mencoba untuk mengikuti seleksi di tingkat kabupaten kota dan alhamdulillah pada akhirnya saya terpilih, ditetapkan sebagai salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Pinang dan dilantik di 28 Juni 2023 bersama rekan-rekan saya, 5 orang komisioner. Nah, pengalaman saya sebelum di KPU itu saya rasa itu yang menjadi bekal saya. Salah satunya tadi, saya sebagai penyuluh anti korupsi, kemudian saya juga basic saya sebagai lawyer, saya juga dulu sebagai akademisi di perguruan tinggi dan mungkin ada beberapa pengalaman saya aktif saya ini di beberapa organisasi, baik organisasi profesi, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya. Karena saya orangnya nggak bisa diam. Saya
tipikal orang yang kalau tidak berorganisasi, tidak berinteraksi, badan saya sakit-sakit. Gitu ya, Pak. Jadi mungkin berbekal dari pengalaman itu, karena portofolio saya itulah mungkin menjadi pertimbangan dari pansel untuk memilih saya sebagai salah satu komisioner. Dan alhamdulillah saya juga dipercaya oleh kawan-kawan komisioner yang terpilih itu untuk memimpin KPU Kota Tanjung Pinang. Saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang mempercayai saya, dan itu saya buktikan selama hampir 2,5 tahun ya. Saya bersama-sama kawan-kawan, saya buktikan untuk membangun citra positif kelembagaan KPU Kota Tanjung Pinang. Karena KPU Kota Tanjung Pinang ini bukan rumah baru bagi saya sebenarnya. Di 2008 sebelumnya saya juga sudah pernah bergabung di KPU Kota Tanjung Pinang, cuman dalam bentuk yang berbeda. Saya sebagai penasihat hukum pada saat itu untuk KPU Kota Tanjung Pinang dalam beberapa perkara yang muncul pada saat itu. Kemudian juga di KPU Provinsi. Kemudian juga saya sering terlibat sebagai narasumber ataupun fasilitator dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilu, baik itu oleh Bawaslu, KPU Provinsi meminta saya sebagai narasumber. Jadi sebenarnya terjun bergabung dengan KPU Kota Tanjung Pinang bukan hal yang baru. Dan alhamdulillah wajah-wajah lama itu masih saya temui di KPU ini ketika saya masuk di tahun 2023 kemarin. Dan yang paling penting adalah dukungan dari semua unsur sekretariat. Kalau tidak didukung oleh sekretariat, saya juga tidak bisa memimpin KPU ini dengan baik. Nah, itulah yang saya coba membangun, saya coba memberikan pemahaman kepada kawan-kawan semua. Ini rumah kita. Kita jaga rumah kita, bagaimana perwajahan KPU Kota Tanjung Pinang itu lebih baik ke depannya. Dan saya juga berharap ke depannya KPU akan lebih baik lagi dibandingkan pada saat saya memimpin. Amin. Kan seperti itu. Betul. Jadi kita harus terus dengan apa? Yaitu tadi, dengan merawat integritas kita sebagai penyelenggara. Kita majukan citra positif KPU Kota Tanjung Pinang sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, sehingga kepercayaan publik itu betul-betul meningkat. Ini harapan saya seperti itu. Ada momen yang paling berkesan nggak sama Pak selama menjabatnya? Saya belum move on. Kalau ditanyakan yang belum pengalaman berkesan, saya belum move on. Belum ya, Pak. Ya, karena begitu banyak momen-momen kebersamaan dengan kawan-kawan komisioner, dengan kawan-kawan kesekretariatan. Saya tidak pernah membedakan kawan-kawan, meskipun kita dibedakan dengan status jabatan, tapi itu bukan menjadi satu penghalang. Ya, betul. Tidak. Saya selalu berinteraksi sama kawan-kawan semua, dan saya inginnya kawan-kawan juga maju. Saya mendorong semua kawan-kawan untuk bisa memberikan kontribusi positif kepada institusi ini. Ya, jangan takut memiliki ide itu, jangan disimpan sendiri. Pak, saya punya ide. Pak, saya punya kira-kira cita-cita saya seperti ini. Ya, kalau cita-cita itu positif, kenapa tidak? Demi berkembangnya KPU Kota Tanjung Pinang. Saya rasa itu yang harus kita bangun, budaya-budaya kerja seperti itu. Tidak ada, ya kita memang dibatasi antara jabatan itu, tetapi ada hal-hal lain yang juga tidak bisa kita batasi juga dengan jabatan itu sebenarnya. Betul. Ya biasa saja. Gitu. Tetap kita menjaga keharmonisan dan kekompakan tadi ya Pak ya. Yang penting harus kompak. Itu tidak ada lagi namanya ego daripada tiap-tiap bagian. Kita ini kolektif kolegial, semuanya itu menjadi satu. Ya, kita ada Subakul, ada Subak Rendatin, ada Subak Teknis, ada Subak SDM Parmas. Ini sebagai satu bagian integral
Ketika Parmas memiliki kegiatan, maka 3 subak lain juga harus membackup. Begitu juga ketika Rendatin memiliki kegiatan, maka subak yang lain juga harus membackup semuanya. Tidak bisa kita lempar tanggung jawab, oh itu kan subaknya ini subak itu. Ini yang coba saya bangun iklim kebersamaan kita. Betul, Pak. Nah, jadi supaya kita memiliki sense rasa yang sama. Betul. Begitu. Jadi inilah yang coba saya bangun dulu ketika saya ini, dan pengalaman luar biasa yang nggak bisa saya lupakan. Luar biasa sekali menjadi rumah kedua saya. Di KPU ini saya berinteraksi, bahkan kalau sudah 2, 3, 5, 9 Senang ya, Pak? itu pengalaman yang luar biasa, bagaimana kita bisa menuntaskan kerja-kerja dan target kerja kita itu harus tuntas juga pada hari itu. Yang mudah-mudahan nggak dilupakan lah ya, Pak. Walaupun nanti sudah mungkin ya seiring berjalannya waktu pasti kesibukan juga berbeda ya, Pak. Iya, benar. Ini, nah, jadi kunci utama dari sebuah lembaga dapat berjalan dengan baik dan memiliki budaya kerja yang positif, berarti kita harus membina kekompakan, rasa percaya, dan mungkin ya integritas tadi ya Pak, kejujuran, disiplin ya Pak. Betul. Nah, terima kasih Pak telah bercerita pengalamannya kepada kami. Nah, dari pengalaman Bapak tadi kita dapat melihat bahwa memimpin sebuah lembaga penyelenggara pemilu bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan dan tahapan yang telah ditetapkan, tetapi juga tentang bagaimana menjaga nilai, membangun kebersamaan, serta memastikan seluruh jajaran tetap berjalan dalam koridor yang profesional dan berintegritas ya Pak. Nah, setiap tantangan yang dihadapi menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penguatan lembaga. Nah, kita kembali ke budaya kerja integritas nih Pak. Iya. Nah, kalau integritas seringkali dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, menurut Bapak kebiasaan kecil apa yang harus terus dijaga oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari? Realnya ya Pak, realnya ya. Jadi begini, sebagai ASN kita di lingkungan kita terikat di dalam aturan kerja. Betul. Apalagi KPU ini punya aturan-aturan yang rigid, Benar. punya kode etik sebagai penyelenggara. Maka itulah yang harus kita jaga, harus kita rawat. Ya, apalagi tadi saya katakan tadi ada 9 nilai integritas itu yang memang harus selalu melekat dalam diri kita. Aturan itu ditaati bukan pada saat ada orang. Iya betul. Tapi ketika tidak ada orang, bagaimana kita harus tetap mentaati aturan itu sendiri. Itulah yang harus tetap kita tanamkan di dalam diri kita sendiri, sehingga di dalam kondisi apapun, baik itu di rumah, baik itu di masyarakat, apalagi di dalam tempat kita bekerja, nilai itu yang harus kita lakukan, ya, integritas gitu. Jadi lakukan tugas-tugas. Makanya dalam kesempatan setiap apel pagi, ketika saya memimpin apel pagi, saya selalu memberikan pengarahan kepada kawan-kawan. Mari tetap laksanakan SOP itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita melaksanakan SOP itu sudah sesuai dengan SOP-nya, maka apapun kondisinya kita tidak akan dipersalahkan. Betul. Ya. Iya betul. Ada kendala, bagaimana kendalanya? Komunikasikan. Ya. Sekretariat punya pimpinan, ada sekretaris. Ya, Subak punya staf juga. Staf ada kendala, naik ke Kasubag. Kasubag punya kendala terhadap posisi-posisi kerja itu, komunikasikan dengan sekretaris. Sekretaris juga bisa berkoordinasi dengan para komisioner. Nah, inilah yang harus secara berjenjang juga harus kita lakukan. Tapi tidak semuanya harus secara berjenjang. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus mendapatkan putusan, ya, segera. Maka itu bisa memangkas birokrasi seperti itu. Tetapi intinya tetap berkoordinasi. Apapun permasalahannya,
saya yakin solusinya pasti akan ada. Ya, sepanjang kita melakukan sesuai koridornya, aturan-aturannya mana, ya, dasar hukumnya ada, kan di sini juga ada Kumwas ya, Divisi Hukum dan Pengawasan. Aturannya ada, rigidnya seperti apa, ya, oh ini ya nih. Kita selalu berkoordinasi, selalu berdiskusi, seperti itu, sehingga kita tidak liar, kita tidak kebablasan di dalam melakukan kerja-kerja kita. Ya, saya rasa solusi-solusi yang selama ini kita hadapi, permasalahan-permasalahan kita hadapi, semuanya bisa kita tangani dengan baik. Seberat apapun, insya Allah semuanya bisa. Penting koordinasi ya Pak. Iya, tetap ya. seperti itu. Oke, nah dalam sebuah organisasi nih Pak, tentu ada perbedaan karakter ya Pak ya. Iya. Ada perbedaan karakter dan cara kerja setiap individu. Bagaimana membangun kesamaan visi agar seluruh jajaran memiliki semangat yang sama dalam menjaga integritas ini. Mungkin kita kembali ke awal tadi lagi Pak. Ya, jadi saya masuk bergabung di KPU Kota Tanjung Pinang menemukan orang per orang dengan berbagai karakter juga yang berbeda. Tetapi alhamdulillah semuanya saya bisa memahami satu persatu. Mohon maaf, saya secara pribadi saya bisa memahami satu persatu karakter staf-staf saya. Ya, sehingga saya memiliki pola pendekatan yang berbeda. Nggak bisa pendekatan yang sama saya samaratakan semuanya. Jadi saya tahu misalnya, oh ini pendekatannya dengan staf ini misalnya dengan Bu LP, oh Bu LP itu karakternya seperti ini. Maka ketika ada instruksi-instruksi kerja yang harus saya berikan, mungkin saya masuknya dari sisi yang lain. Betul. Nah, sehingga mudah dipahami oleh staf-staf saya. Nah, itulah basic saya juga, saya mempelajari bukan ilmu psikologi, tapi saya juga salah satu license promotion itu ya dari Stephen. Itu ilmu yang mempelajari berbagai karakter manusia. Jadi saya mempelajari itu, dari situlah saya bisa memahami. Gitu ya, karakter orang ini kan ada orang yang memang harus dicambuk dulu baru dia bisa bekerja. Ada tipikal orang yang memang dia punya inovasi tetapi dia stuck ketika ada satu sistem birokrasi yang mungkin membatasi dia, yang dia akhirnya dia takut misalnya. Ini harus kita dorong. Tembok ini harus kita jebol misalnya, seperti itu. Bagaimana? Nah, inilah pola-pola pendekatan yang harus banyak kita pelajari. Makanya saya kebiasaan yang selalu saya lakukan, mungkin Bu Epi dan kawan-kawan sering melihat saya sebelum saya masuk ke ruang kerja saya selalu belanja masalah dulu kan, ke ruang-ruang ke ruang-ruang Kasubag. Ya, meskipun Subag itu memiliki kadip sendiri, tetapi saya sebagai pimpinan penanggung jawab, saya juga harus tahu lebih dahulu apa permasalahan di Subag. Begitu masuk, saya pasti langsung masuk ke bagian umum dulu, mendisposisi surat-surat yang memang urgent untuk kita disposisikan. Kemudian saya masuk ke SDM Parmas, masuk ke Rendatin misalnya, masuk ke teknis Kumwas misalnya, kemudian masuk ke divisi saya sendiri karena saya mengampu di Kul dan Umum. Nah, apapun permasalahannya, itu yang saya petakan nantinya di ruang kerja saya. Oh, hari ini harus seperti ini. Ada permasalahan seperti ini. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diambil suatu keputusan, saya selalu akan berkoordinasi dengan kawan-kawan komisioner. Ini ada permasalahan ini, kita harus rapat, apakah itu diangkat dalam ratin, ataukah memang rapat-rapat khusus yang harus kita plenukan segera. Jadi tidak ada permasalahan itu yang langsung saya ambil sendiri, tidak, karena kita sifatnya kolektif kolegial seperti itu. Jadi, nah itu menjadi budaya kerja saya selama saya memimpin KPU Kota Tanjung Pinang, dan hal inilah yang mungkin saya coba kawan-kawan itu terdorong untuk bisa melaksanakan kerja. Ya mohon maaf, mungkin ada sebagian kawan-kawan kok bapaknya seperti ini ya. Memang itulah saya. Saya maunya semuanya bisa berjalan
sesuai koridornya, sesuai instruksi kerja dan target kerjanya. Betul. Nah, karena hal-hal seperti itu sangat penting sekali karena itu menjadi nilai integritas daripada tanggung jawab kerja kita. Betul. Jadi kita Gitu. dari awal sudah membiasakan diri. Iya, kita sudah bisa memetakan apa permasalahannya dan solusi apa yang harus kita ambil. Betul. Seperti itu. Betul sekali, Pak. Nah, bagaimana nih Pak, Bapak dapat ada masukan nggak bisanya bagaimana seseorang itu menjaga integritasnya apabila dia mendapatkan berada dalam situasi sulit, Pak, untuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak gitu, Pak. Iya. Kuncinya satu tadi, integritasnya teruji, gitu ya. Integritas kita selalu diuji. Pak, ngopi yuk katanya gitu kan. Iya, betul-betul. Saya boleh, selama saya di KPU saya menangani 2 perhelatan besar, pemilu legislatif, pilpres dan juga pilkada. Dan di 2 perhelatan ini saya selalu didampingi oleh walpri saya. Ketika saya mampir mau sarapan, mau ngopi misalnya gitu, saya selalu sampaikan sama walpri saya, coba cek dulu di dalam itu ada siapa, ada pejabat kah, ada orang parpol kah dan lain sebagainya. Kalau ada, saya bilang patah balik, lebih bagus kita cari tempat lain. Artinya apa? Kita sudah membentengi diri dulu. Okay. Kita tidak tahu dalam kondisi seperti apa. Ada orang-orang yang mungkin tidak senang dengan interaksi kita itu mencari-cari momen seperti ini, Betul. sehingga menjatuhkan kredibilitas kita. Nah, ini yang harus kita jaga dulu. Ya, biarlah kita nggak disenangin orang lain. Gitu. Dalam tekanan-tekanan tertentu, sepanjang ada aturan yang jelas. Benar-benar. Ya, sepanjang ada aturan yang jelas, mekanisme yang pasti terhadap permasalahan itu, berpeganglah pada aturan yang ada. Jadi kita tidak mudah diintervensi oleh orang-orang lain. Banyak kejadian luar biasa pada saat pemilu legislatif, ya, pada pilkada kemarin. Bahkan kita di 2 perhelatan ini kita terpaksa harus melaksanakan PSU misalnya, ya, itu dengan berbagai dinamika politik yang sungguh luar biasa. Betul, Pak. Ya, tekanan intervensi dan lain sebagainya. Mungkin tidak dialami dengan kawan-kawan komisioner yang lain, tapi saya sebagai pimpinan yang selalu mungkin mendapatkan tekanan dan lain sebagainya, meskipun kawan-kawan juga mendapati tekanan mungkin, tapi hal-hal itu alhamdulillah bisa kita lewati, bisa kita laksanakan. Bagaimana kemarin kita melaksanakan pleno, misalnya pleno terbuka, kita laksanakan dengan mekanisme sesuai aturan, meskipun itu sampai ke Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah semuanya bisa kita lewati. Iya, betul. Jadi intinya ikuti aturan yang ada, ya, tetap fokus kepada mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi kita bisa melewati itu lah ya, Pak. Iya, benar. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita dari tadi ya, Pak. Nah, mungkin merupakan pengalaman buat teman pemilih yang baru bergabung atau baru mendengarkan saat ini. Nah, dari beberapa percakapan tadi kita belajar bahwa budaya integritas tidak dibangun hanya melalui aturan dan dokumen ya, Pak ya. Betul. Tetapi melalui kebiasaan dan keteladanan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, teman pemilih, hal-hal sederhana seperti disiplin, bertanggung jawab, bekerja sesuai tugas dan kewenangan, serta saling mengingatkan dalam kebaikan merupakan bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang berintegritas. Karena pada akhirnya sebuah lembaga yang kuat dibangun oleh orang-orang yang memiliki nilai dan komitmen yang sama, gitu ya, Pak? Ya. Nah, kita bercerita tentang integritas dan kepercayaan publik nih, Pak. KPU itu kan merupakan lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat. Ya. Karena menyelenggarakan proses demokrasi. Menurut Bapak nih, bagaimana hubungan antara integritas penyelenggara pemilu dengan kepercayaan publik itu sendiri, Pak? Iya, kita memang harus menjaga kepercayaan publik itu.
Karena tagline kita kan KPU melayani. Iya betul Pak. Ya, tapi melayani yang bagaimana? Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Kita adalah melayani para pihak yang berkepentingan di dalam proses kepemiluan itu sendiri, bukan melayani dalam kepentingan politik mereka. Nah, ini harus dibedakan. Ya, sepanjang mereka berinteraksi urusan-urusan yang sesuai dengan pekerjaan kita, ya silakan kita layani. Tapi kita melayani sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, ini sedikit pengalaman ketika misalnya proses pindah memilih kemarin, baik itu di tahapan pemilu legislatif maupun di pilkada kemarin, proses pindah pilih ini, karena Tanjung Pinang ini kan ibu kota provinsi yang banyak perpindahan penduduknya juga kan, dari luar kota masuk ke ini atau pindah keluar. Nah, ada satu ketika saya harus menghadapi pemilih yang ngotot untuk melakukan pindah memilih, padahal itu kan hak mereka untuk melakukan pindah memilih, tetapi persyaratannya tidak memenuhi. Secara administrasi ya Pak? Iya. Jadi bukan kita tidak mau melayani, tapi kita belum bisa melayani sepanjang persyaratannya tidak terpenuhi. Kalau mereka membawa persyaratan sesuai dengan mekanismenya, maka kita akan melayani. Nah, jadi proses melayani itu bukan berarti kita mengikuti selera mereka. Kita melayani sesuai dengan mekanisme yang ada. Itulah yang juga harus dipahami oleh masyarakat. Inilah bagaimana kita menjaga koridor pelayanan yang dilakukan oleh KPU untuk menjaga kepercayaan publik. Itu sebagai bentuk integritas. Kalau seumpamanya ada orang yang melakukan proses pindah memilih, ternyata orang itu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan misalnya, kemudian kita lakukan. Nah, ini akan menjadi presiden buruk bagi kita sendiri sebagai ini. Saya yakin orang yang kita terima, kita layani seperti itu misalnya misalnya akan bercerita dengan yang lainnya. Oh, bisa kok di KPU misalnya gitu kan. Oh, bisa kok ini. Nah, ketika misalnya orang yang lain datang kemudian tidak bisa kita layani seperti apa yang sebelumnya, itu pasti akan bercerita, oh kok yang sana ada ini. Karena kita harus berlaku adil. Betul. Ya, nah itu makanya harus hati-hati. Saya tekankan kepada kawan-kawan kemarin dalam memberikan pelayanan itu sesuaikan dengan mekanisme yang ada. Meskipun kita harus berhadapan-hadapan, berapa kali itu pulang balik, saya harus berhadapan, bahkan kawan-kawan ngeluh, Pak ini orangnya begini-gini. Nah, itu biasa. Ya, itu bagian dinamika. Bagian dinamika dari proses demokrasi itu sendiri. Pak, terutama di era media sosial saat ini ya Pak, setiap tindakan penyelenggara pemilu dapat dengan cepat diketahui masyarakat. Nah, bagaimana sebaiknya jajaran KPU menyikapi kondisi tersebut Pak? Iya, jadi untuk membangun citra positif itu kan kita juga harus bisa mampu memberikan informasi kepada publik. Kita sebagai lembaga yang terbuka. Apa sih yang dilakukan KPU? Apa KPU ini diam-diam aja katanya? Kan KPU kerjanya 5 tahun sekali. Kalau ada pemilu aja. Itu pemikiran-pemikiran dari masyarakat. Padahal pasca penyelenggaraan pemilu, kerja-kerja KPU itu tetap ada. Betul. Nah, bagaimana masyarakat bisa tahu? Makanya kita harus menginformasikan itu melalui kanal-kanal media sosial. Kan seperti itu. Dan alhamdulillah ketika saya ada di KPU ini, saya selalu mendorong Parmas untuk kita tingkatkan informasi-informasi itu. Bahkan saya meminta semua jajaran itu untuk tetap sama-sama kita memberikan informasi yang seluas-luasnya supaya orang tahu KPU ini ada. Oh, KPU ini pasca pemilu itu memang tetap bekerja misalnya seperti itu. Tetapi di dalam merespon dunia digitalisasi ini juga kita sebagai penyelenggara harus bisa membatasi. Tidak sembarangan berkomen. Harus menanggapi
mention, menanggapi tanggapan dari masyarakat itu secara positif. Ya, jangan terbawa emosi, nggak boleh gitu ya. Jadi kita sebagai penyelenggara bermedsos itu juga harus bertanggung jawab. Betul. Ya, jangan hanya gara-gara ulah misalnya oknum dari staf misalnya gitu ya untuk berkomentar dan lain sebagainya, karena ini citranya adalah citra institusi. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, jadi harus bijak kita sebagai penyelenggara itu terhadap media sosial itu sendiri ya. Media sosial kita juga, admin juga harus aktif ya, kalau ada serangan-serangan yang tidak wajar di dalam website, di dalam sosial media kita juga harus cepat diantisipasi kan ya, seperti itu. Oke, nah berarti kalau untuk membangun kepercayaan publik ini dibangun bukan hanya melalui hasil kerja ya Pak iya. Tetapi juga melalui sikap dan perilaku individu. Betul. Nah, apa nih pesan Bapak untuk seluruh jajaran agar selalu berhati-hati dalam menjaga nama baik lembaga? Ya, itu yang selalu saya pesankan dan saya tekankan pada saat apel pagi. Kan seperti itu. Jaga kekompakan, jaga integritas, itu yang saya tekankan. Mungkin Bu Epi sering mendengar kata-kata itu. Lakukan kerja-kerja sesuai SOP, koordinasikan setiap permasalahan-permasalahan. Itu yang selalu saya tekankan selama ini, selama saya memimpin KPU Kota Tanjung Pinang. Untuk apa? Bukan untuk saya. Karena kita bekerja adalah untuk kebersamaan kita ini, untuk membesarkan institusi ini. Ya, jangan sampai karena kecuaian kita, karena kelalaian kita ini akan berimbas kepada kredibilitas KPU Kota Tanjung Pinang sebagai penyelenggara. Baik itu pertanggungjawabannya nanti kepada publik, khususnya masyarakat Kota Tanjung Pinang, ataupun kepada institusi di atas kita. KPU Provinsi, Kepri, kemudian KPU RI. Makanya semuanya harus berjalan sesuai koridornya. Jadi saya berpesan kepada kawan-kawan sebelum saya berpamit kemarin juga mengakhiri kerja saya di KPU Kota Tanjung Pinang, yang saya tekankan adalah jaga integritas, jaga kekompakan. Seperti itu. Saya berharap sekali lagi KPU ini bisa lebih maju, lebih baik lagi dari sebelum zaman saya. Semoga ya Pak. Oke, teman pemilih, dari pembahasan kita tadi kita semakin memahami bahwa integritas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepercayaan publik. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya dinilai dari hasil akhir pekerjaan, tetapi juga dari proses bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh ketika penyelenggara pemilu mampu menunjukkan sikap profesional, transparan, bertanggung jawab, dan konsisten menjaga nilai-nilai integritas. Nah, ini mungkin kita yang untuk bagian terakhir ya Pak, perbincangan kita pada pagi hari ini. Yang generasi muda dan masa depan penyelenggaraan pemilu. Nah, saat ini banyak pegawai muda yang menjadi bagian dari keluarga besar KPU. Apa pesan Bapak kepada generasi muda agar mampu tumbuh menjadi insan penyelenggara pemilu yang profesional? Iya, saya melihat banyak tenaga muda nih sekarang ya di KPU Kota Tanjung Pinang. Ini merupakan spirit baru bagi KPU Kota Tanjung Pinang sendiri. Saya rasa ini modal besar kita, maka ini harus termanfaatkan dengan baik. Ya, yang muda-muda ini saya yakin mereka melek teknologi. Betul, ya kan? Ya, benar. Berbasis teknologi, maka dengan basis teknologi ini mereka bisa meningkatkan kinerjanya semua. Saya yakin KPU sudah membuat sistem yang sedemikian rupa yang semuanya berbasis IT. Ya, ada EKIN dan lain sebagainya, SPIP. Nah, ini semuanya menjadi modal besar bagi kita. Nah, semangat baru bagi
staf-staf muda kita ini kita berharap bisa menjadi pendorong juga, pendongkrak juga peningkatan kinerja bagi semua jajaran yang ada di lingkungan kesekretariatan. Ini model besar Bu Elpi. Apalagi WP di divisi SDM. Nah, tentunya ini bisa memanfaatkan kawan-kawan yang baru saja bergabung di KPU Kota Tanjung Pinang, ya boleh dikatakan anak-anak milenial ini. Ayo kita dorong mereka punya semangat kerja yang baik. Nah, kemudian juga bisa mendorong teman-teman sebayanya yang ada di luar sana, ya kan, karena lebih mudah nih kita melakukan sosialisasi nantinya untuk mendorong partisipasi publik dari kalangan milenial misalnya. Boleh dikatakan kemarin hampir 50% lebih ya pemilih kita itu adalah pemilih milenial. Kan seperti itu. Jadi ini modal besar sekali. Kita punya kekuatan staf yang masih muda-muda ini, tenaga baru. Berkompeten ya Pak iya, benar. Seperti itu. Nah, setelah melewati berbagai pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu ya kemarin ya Pak, apa pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan mengenai arti sebuah amanah? Alhamdulillah, meskipun amanah yang diberikan kepada saya itu belum tuntas saya lakukan sampai akhir masa jabatan ya, saya nanti di 2028, tetapi ada satu hal besar yang diberikan negara kepada saya, itu yang paling penting, sehingga saya saat ini tidak bisa membersamai lagi kawan-kawan di KPU Kota Tanjung Pinang karena ada tugas negara yang lebih besar dari itu. Tetapi bicara masalah amanah, itu adalah bagaimana kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita terhadap apa yang diberikan. Pada saat saya mengikuti seleksi, kemudian saya terpilih menjadi komisioner, amanah yang diberikan kepada saya adalah penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan juga pilkada. Dan alhamdulillah dua ini sudah selesai dengan baik kita laksanakan bersama. Bukan karena saya, tapi semuanya adalah kolaborasi kita semuanya di sekretariat, dan amanah itu sudah saya laksanakan. Pertanggungjawaban semuanya sudah kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi satu ladang amal bagi kita semua dan juga saya pribadi, dan saya berharap apapun yang sudah kita lakukan itu menjadi satu hal baik ke depannya. Berarti itu. Oke, nah ini sebagai penutup nih Pak ya, apa pesan Bapak kepada seluruh jajaran KPU Kota Tanjung Pinang dan masyarakat Kota Tanjung Pinang dalam menjaga demokrasi yang berintegritas? Ya, Tanjung Pinang ini kecil, tetapi dentingnya itu bisa sampai nasional. Ya, maka rawatlah demokrasi di Kota Tanjung Pinang dengan baik. Di Kepri ini ada 7 kabupaten kota dan provinsi, tetapi jantungnya ada di Kota Tanjung Pinang. Nah, artinya dalam proses demokrasi ini, kejadian-kejadian kecil yang ada di Tanjung Pinang ini cepat menyebar. Betul. Ya, menjadi barometer bagi penyelenggaraan pemilu di 7 kabupaten lain. Nah, maka penyelenggaraan demokrasi di Kota Tanjung Pinang ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Tentunya kolaborasi antara penyelenggara, pengawas, dan juga masyarakat. Ada penyelenggara, tidak ada pengawasan, ya tidak bisa terselenggara dengan baik. Ada penyelenggara, ada pengawas, tetapi partisipasi publik masyarakat tidak ada, juga tidak bisa baik. Bagaimana yang baik adalah kolaborasi ketiganya. Kita KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, dan partisipasi masyarakat juga harus memberikan dukungan yang ini untuk menciptakan iklim demokrasi, dan kita bisa memilih siapa-siapa yang layak untuk duduk, apakah itu di legislatif, apakah itu di tingkat nasional, di provinsi misalnya, bahkan di kepala daerah kita sendiri. Tentunya ini harus bisa saling berkolaborasi, tetapi
dibatasi oleh tadi Ya, betul. kode etik penyelenggara, ya, dan nilai-nilai integritas yang harus kita miliki. Iya, betul. Loh, senang sekali ya Pak teman pemilih pada hari ini dari perbincangan kita kita memahami bahwa integritas bukan hanya tentang menjalankan aturan, tetapi tentang komitmen untuk selalu menghadirkan kinerja terbaik, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memberikan kontribusi bagi demokrasi yang lebih berkualitas. Terima kasih Pak Faisal atas Sama-sama, waktu, WP. pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan. Kami yakin percakapan ini akan memberikan inspirasi bagi siapapun yang percaya bahwa pengabdian selalu menemukan maknanya ketika dijalankan dengan integritas. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, Amin. kekuatan, dan kelapangan hati dalam setiap amanah. Amin. Karena pada akhirnya seorang pemimpin tidak hanya dikenang dari jabatan yang pernah diemban, melainkan dari nilai-nilai yang ia tanamkan, kepercayaan yang ia tumbuhkan, dan jejak yang tetap hidup dalam orang-orang yang pernah berjalan bersamanya. Terima kasih lagi kepada Bapak, merupakan kehormatan nih bagi saya dalam dapat berbincang dengan Bapak di episode kali ini. Semoga segala ikhtiar dan pengabdian yang telah Bapak lakukan terus menjadi manfaat bagi demokrasi kita. Karena demokrasi yang kuat lahir dari penyelenggara yang berintegritas. Teman pemilih, terima kasih juga yang sudah setia bergabung. Saya Eviana Tinambunan, host podcast KPU Kota Tanjung Pinang, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, KPU melayani.